Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Kedaikan wae, tambah lagi, mati geni. Aduh, apa 3 hari 3 malam keluar dari, nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Ngalamin saya. Habis itu lagi, apa lagi? Kata dia tuh, kita harus mandi 7 sumur. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di depan kita ada seniman pencipta lagu pada masanya, playboy pada usia 25 tahun, ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi ketua DPRD ini seniman pencipta lagu. Saya tahu deretan pacarnya ketika muda membuat saya geleng-geleng kepala. Tapi dia berhasil insaf di saat tua. Tepuk tangan ya, hidup itu adalah rangkaian seni. Saya ucapkan terima kasih Pak Kasdam, Pak Kasdip, para Dandim, Pak Kapolres yang mewakili Polda Jabar, semua hadir di sini. Pak Sekda, yang paling utama yang saya cintai, adik-adikku, calon pemimpin masa depan, para guru, semua hadir. Seonggok jagung. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap turun, Pak Dede, Bapak minta duit. Bahwa bersikap disiplin, membuat arah kehidupan yang sesuai dengan arah kenegaraan, tidak akan membuat kita kehilangan citra sebenarnya. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra. Takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan anggap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video. Viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi, itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data computerized mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama. Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek. Di depan orang, kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang, halus ping-ping nak ain. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kasdip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri.
Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan, karena mereka tahu itu sumber penyakit, karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan, bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah, melalui proses rekayasa genetik. Telur-telur lahir tanpa proses perkawinan, maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam Mimin, siang Maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa, lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Gak punya lagi tanah, gak inget pada kampungnya, gak ngerti bahasa ibunya, gak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, gak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, gak tahu gunung, gak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, ada isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebut dengan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide. Karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu ide.
Apakah ilmu itu di barat? Tidak, di Sang Hyang Siksa Kandang itu sudah ada. Makanya saya selalu ngomong, alam bihari, alam kiwari, alam poisu, tiga-tiganya alam. Filsafat kita mengajarkan kesatuan, tidak ada perbedaan. Barat mengajarkan perbedaan, itu bedanya. Saya lebih senang menekuti filsafat Sunda. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih esensi, dan lebih menjangkau masa depan. Problemnya apa dari bangsa Sunda ini? Problemnya dari bangsa Sunda adalah tidak ada budaya menulis. Kenapa tidak ada budaya menulis? Karena dia menggunakan kekuatan rasa. Dan kemudian tidak ada pengakuan. Tidak ada yang ribut sekarang. Tidak ada hak cipta. Ti aloh KBD. Aloh. Karena di Sunda itu sosialisme. Tidak ada kepemilikan. Maka seluruh karya sastra, karya filsafat, karya ilmu pengetahuan tidak ditulis. Hanya dalam bentuk cerita. Kenapa? Teagul kue payung butut. Tidak ada. Anda cari itu cerita Lutung Kasarung karya siapa? Cerita Si Kabayan karya siapa? Cerita Dayang Sumbi karya siapa? Semua tidak ada karya siapa. Semua orang boleh menggunakannya. Kenapa? Karena tidak dikenal kapitalisme. Itu problem. Tetapi problemnya tidak terbukukan. Problemnya tidak tersampaikan dalam narasi akademik. Saya memilih ini hari ini. Kenapa saya memilih ini? Kapan? Ini Purwanto teman saya sejak HMI. Sejak saya menjadi wakil bupati saya menemukan. Oh, arah bangsa itu ini loh. Oh, ini kemajuan itu. Oh, ini capaian ini. Oh, ini. Makanya 15 tahun yang lalu saya pasti dihajar di mana-mana. Waktu itu belum zaman medsos. Maka saya cepot. Saya adalah klinik. Saya orang musyrik. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Yang saya yakini adalah kebenaran menuju kemajuan. Nah, jadi saya ngajarin apa? Kemiskinan jangan terus-terusan dieksploitasi saja. Kenapa? Bagi saya kemiskinan itu jalan menuju kekayaan. Seonggok jagung bagi seorang sastrawan jadi kaya. Kenapa? Gara-gara seonggok jagung maka saya mendapat honor baca puisi. Kalau sekali baca 10 juta, awas kasihnya 10 juta ya. Ini boleh tanya Kang Iman, saya pertama jadi bupati, yang saya undang ke siapa? Iman Soleh. Soleh memang dia, walaupun wajah ganteng, istrinya satu. Ya, saya juga tidak tahu istri satu itu karena penghasilan terbatas sebagai dosen. Makanya Kang Iman nggak boleh jadi anggota DPR. Nanti takut berubah. Nah, ini saya kenapa? Saya ingin ngajak orang aneh. Wakil bupati manggil baca puisi, orang lain bukan itu. Kenapa? Saya ngajarin orang sastra. Saya ngajak Kang Iman keliling sekolah SMA di Jawa Barat dulu waktu saya jadi Bupati Purwakarta. Udah keliling baca puisi. Kenapa? Ini karya. Kenapa? Tidak ada peradaban sebuah bangsa menuju kemajuan tanpa karya sastra. Nggak ada. Oke. Kita ini kan dari seonggok jagung itu Anda jangan menyerah. Bapak saya miskin, hanya kuli buruh tani. Bersyukurlah Anda menjadi kuli buruh tani bapaknya. Kenapa? Kamu punya mimpi menjadi tuan tanah pada suatu saat. Bapak saya kopral. Berbanggalah menjadi anak kopral. Kamu punya mimpi jadi jenderal. Bapak saya kuli pabrik. Berbanggalah jadi anak kuli pabrik. Kamu jadi pemilik pabrik. Berbanggalah. Kalau saya katakan, kalau Anda miskin, Anda punya kesempatan yang besar untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Keadaan akan membawa Anda untuk terbang ke langit. Tidak ada orang yang mental ke atas tanpa tekanan. Tidak ada. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi energi yang kita miliki. Kenapa Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat? Dia berpikir penduduknya banyak. Sumber daya alamnya tidak memadai. Maka dia terus saja berpikir pemimpinnya. Apa yang terjadi hari ini? Energi yang besar.
Saya lahir dari anak ke-9, 9 bersaudara. Bapak saya palang 3, prajurit kepala. Pensiun 25 tahun. Saya ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Saya ngalamin di sekolah dibully karena badan saya kurus. Saya ngalamin di SMP disebut si unyil. Karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara Lanut Kalijati dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok. Saya ngalamin ke sekolah menggunakan sepeda. Harganya 3.500 rupiah yang saya beli sendiri dari hasil nabung di Celengan Kaleng. Saya ngalamin ditolak ketika SMA. Sama Kokom Komariah. Masih ingat nama itu sampai sekarang. Sama Nur, tolak saya. Kenapa? Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda, SMA. Orang pulang sekolah nongkrong, merokok, nonton bioskop, ngalah suluh di kebun karet. Saya tuh ngalamin Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana. Malu lewat, saya lewat sungai. Jadi kalau cerita Garut Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyep. SMA itu, kelas 2. Sudah capek bikin suratnya. Kenapa kan harus beli kertas surat yang harum ada tulisan Lope? Kita pengalaman hidup ini, prihatin itu. Tak ada keprihatinan. Udah beli itu dan untuk mendapatkan itu saya harus jual kayu bakar. Demi kamu, Komaria. Dan Nur. Itu dan waktu itu harus nulis, aduh saya malam hari jam 12 selesai tahajud. Dengan harapan diterima, hujan jatuh, airnya merintik, genteng bocor rumah saya. Tak bisa, aku harus percaya diri. Teruntuk Kokomu Komariah di peraduan. Seiring angin bendesir, air yang jatuh di genting. Kutulis sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sastra. Aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Kulitku yang hitam, badanku yang berbalut getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Anak guru agama itu. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti oleh pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Laki-laki bro. Saya nungguin titipin surat lewat temen, diselipin di buku. Nungguin, ada nggak dia nengok ya pulang sekolah? Enggak. Balas enggak. Saya nemuin si Iyep tuh. Aing bogo kasih kokom terima tenang. Kita pakai cara lain. Bagaimana? Pakai magic kata dia. Yang angkatan sekolahnya 90-an lah ngalamin yang beginilah. Jadi bagaimana pakai magic? Udah puasa. Waduh saya puasa. Berapa hari? 40 hari. Waduh. Ya udah demi kokom. Saya puasa 40 hari Pak. Tamat. Nggak coba balas juga. Tingkatin 40 hari tuh nggak balas ya tiap cair. Tingkatkan apa? Mutih 40 hari.
Maksudnya muti gimana? Makannya hanya nasi putih tanpa apapun, minum air putih. Aduh, ya kita jalanin demi kokom. Aduh, itu belum juga. Naikkan wae, tambah lagi, mati geni. Aduh, apa 3 hari 3 malam nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Ngalamin saya. Habis itu lagi, apa lagi? Kata dia tuh, kita harus mandi 7 sumur. Aduh. Ya oke. Demi cinta saya bilang. Ngalamin Pak, saya tengah malam itu anak muda, kelas 2 SMA, dari satu hulu sungai ke hulu sungai lain. Apa lagi? Harus bakar, apa lagi? Daun padi. Aing. Tamat tapi ke SMA, angge si kokom teh daekeun. Dan menurut kabar kokom itu menikah dengan anggota Polri. Di Polsek. Apa sih sebenarnya pelajaran dari situ? Pada saat itu untuk meraih cinta harus berkorban, bekerja. Inginnya buat kokom, puasanya untuk diri sendiri. Tirakatnya untuk diri sendiri, apapun untuk diri sendiri. Akhirnya guru, saya belajar silat waktu itu. Guru silat saya mengatakan, wah aing tirakat wae anger teu payu bah, namanya Bah Jaja itu. Kata Bah Jaja itu, hei Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ngadahar cengek. Begitu digegel terus lada. Lain. Engke hiji waktu maneh bakal dipikar resepku awewe nu jumlah naloba. Saya baru tahu. Ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita tapi dikejar oleh ribuan wanita. Tapi sayang, cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain. Kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menduk bubuk dada mengatakan, ayah jangan nikah lagi. Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang tidak mau ada saingan. Demi untukmu aku rela untuk tidak nikah lagi di depanmu. Semangat!